Sehingga ya dulu ya yang memusuhi Tijani ya orang-orang kita juga. Sampai saking gregetan dengan Tijani, saya pernah dipanggil oleh seorang kiai. Kemudian apa benar begitu? Saya bilang benar kiai. Loh, kok kamu berani-beraninya bilang benar? Yang menyatakan Rasulullah. Dan pernyataan itu pernyataan yang disampaikan ke Syekh bukan mimpi, tapi yang bertemu langsung. Karena martabat Syekh Tijani adalah qutbul maktum, yaitu wali kutub yang tidak pernah terhijab sepanjang hidupnya. Hati beliau kumpul terus dengan Rasulullah SAW. Itu permasalahan. Dan qutbul maktum ini adalah mutarjimun Nabi. Jadi yang disampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu. Para ikhwan rahimahumullah, oleh karena itu ada rahasia besar dalam thariqah. Yang ini kita wajib hati-hati. Sekali lagi kita wajib hati-hati. Wajib hati-hati dengan ikhwan thariqah Tijani. Walaupun sesama ikhwan Tijani harus hati-hati. Kenapa? Karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yugharu bi ghiratin khasah. Nabi mempunyai ghirah, mempunyai perhatian dan kecemburuan dengan kecemburuan super khusus kepada ikhwan. Sehingga walaupun ikhwan Tijani ini orang yang dia kayak biasa-biasa, bahkan di bawah standar lah secara keilmuan dan macam-macamnya, tapi di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwan Tijani ini punya martabat khusus yang tahu hanya Nabi. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sangat memperhatikan dengan perhatian super khusus. Sampai-sampai saya berwasiat kepada kita agar supaya kita fokus ibadah dan ibadah. Ibadallah. Kemudian alla yuduni bi idayati ba'dihim ba'da. Kata Syekh, tolong jangan saling menyakiti satu sama lain antar ikhwan. Itu. Ini perhatikan. Kenapa? Nanti yang marah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh, nyakitin hewan nyakitin Syekh. Nyakitin Syekh nyakitin kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya cuma hal ini memang gimana ya? Ya silahkan mau percaya atau tidak. Tapi kalau ikhwan Tijani tidak percaya ya ketuaan kebangetan. Harus percaya. Jadi karena inilah memang yang ada dalam thariqah Tijani. Jadi ibadallah, sudah kalian ibadah saja kepada Allah. Ibadah saja, tidak usah macam-macam. Kemudian alla yuhuni bi idayati ba'dihim ba'da. Jangan saling menyakiti satu sama yang lain. Dalam segala bentuknya, baik dalam bentuk ucapan. Oleh karena itu ya termasuk ketika bergaul di Facebook dan macam-macam di WA, ya kita harus hati-hati. Jangan mancing-mancing juga ya, karena kalau dipancing-mancing orang lupa juga bisa. Jadi harus saling menjaga satu sama yang lain. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah menyatakan kepada Syekh, dalami duka, dalami di murid-muridmu, muridku, kata Nabi. Oleh karena itu, dalam hal dalam thariqah Tijani, di mana pembagian guru ada guru ta'lim, ada guru tarbiyah, ada guru tarkiyah, ada guru khusus tentang rahasia huruf atau asrar, ada Syekhul Jami, yang mana ya kelima martabat ini
secara khusus ikhwan Tijani itu berhubungan dengan Syekh dan berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika awal-awal Syekh merintis dakwah Thariqah Tijani, ada 2 murid besar dari Syekh yang alim semuanya. Di antaranya Syekh Ali Harazim. Kemudian yang kedua adalah yang menulis kitab Al-Jami, ya, Syekh Al-Masri. Yang mana kedua muqaddam ini sama-sama punya murid yang banyak dan fanatik dengan gurunya. Jadi muridnya Syekh Ali Harazim maunya sama Syekh Ali Harazim aja, karena Syekh Ali Harazim itu yang nulis kitab Jawahirul Mani, bangga dengan itu, tidak mau dengan yang lain. Pokoknya saya dengan Syekh Ali Harazim aja, Syekh Ali Harazim guru saya. Syekh Al-Masri juga kayak gitu. Kenapa? Yang nulis yang tidak ada di Jawahirul Mani ada di kitab dia. Gitu. Ya, kitab Al-Jami. Kemudian sampai kabar ini terdengar kepada Syekh radhiyallahu anhu. Dan gara-gara hal tersebut, dengan ya menunjukkan kemurkaannya, Syekh menyatakan, "Man arafani faqad arafani wahdi." Sudah, tidak usah macam-macam kata Syekh. Yang tahu aku cukup tahu aku, dah usah tahu yang lain. Itu. Jadi ini yang dinyatakan oleh Syekh radhiyallahu anhu. Yang tahu aku, kata Syekh, yang menjadi murid Tijani cukup berguru kepada aku sendirian. Jangan ngaku orang lain sebagai gurunya. Itu. Kenapa? Biar bersatu ikhwan. Biar tidak terpecah-pecah. Jadi tolong juga ikhwan di sini jangan mengatakan saya ditarbiyah Syekh Yunus, tidak. Saya berlepas diri dari kata itu. Saya tidak mentarbiyah ikhwan. Saya hanya membacakan, menjelaskan kaifiyat Thariqah Tijani apa adanya. Dan saya hanyalah muqaddam, di mana muqaddam itu khaddam. Ya, tahu khaddam? Pelayan. Tidak lebih dari itu. Dan saya tidak punya hak apapun pada ikhwan. Jadi ikhwan, jadi kalau ada syarif macam-macam bantu dan tadi Pak Ujang minta enggak saya sama Pak Ujang? Tidak kan? Ya sudah ikhwan. Jadi saya minta. Kenapa? Saya takut nanti kalau saya minta kepada ikhwan, nanti ikhwan berat. Udah ngasih tak enak sama Yai. Akhirnya tidak datang ke Zawiyah gara-gara tidak ngasih, apalagi dicatat. Oh, ini. Makanya kalau ada begituan saya tidak mau baca itu. Kenapa? Saya tidak ingin rusak mahabbah saya kepada seorang ikhwan gara-gara tidak nyumbang. Karena di antara yang membatalkan ijazah takdim ketika muqaddam itu melirik saku muridnya. Itu. Sekali lagi saya katakan, salah satu yang membatalkan ijazah takdim, membatalkan muqaddam ketika muqaddam tersebut ngelirik saku muridnya. Kalau muridnya kaya, dilem-lem, dilus-lus. Kalau datang disambut. Kalau muridnya gembel, datang hanya suruh nyapu, habis itu suruh pergi, tidak ada usah pamit, tidak apa-apa misalnya. Ya kalau seperti itu cara saya, naudzubillah, doakan semoga saya tidak model begitu. Kenapa? Ini bahaya besar. Karena ya perlu kita ketahui para ikhwan rahimakumullah, cucu Syekh itu ya walaupun kadang-kadang melihatnya kita biasa-biasa kan tadi kan itu, tapi yang dia katakan kok apa yang terjadi di antara kita, termasuk sekarang dengan ada tadi, kenapa kok lama di bawah membahas
masalah carut marut Thariqah Tijaniyah baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dengan adanya klaim dari Salahuddin dan sebagainya, dia bahas banyak tadi. Kemudian dia banyak memberikan pandangan kepada kita para muqaddam dalam menyikapinya. Dan beliau mengatakan bahwa Salahuddin bukan Tijani. Itu klaim dari cucu Syekh radhiyallahu anhu. Kenapa? Sudah merubah wirid. Ini perkara yang sangat sensitif dalam thariqah. Sayyidi Syekh aja dapat dari Kanjeng Nabi tidak mengubah apapun. Lalu kalau ada muqaddam mengubah, gimana ceritanya? Sudah lebih hebat dari Syekh. Itu diantaranya. Jadi sekali lagi, jadi yang kedua talamiduka talamidi. Muridku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini talamidu Syekh radhiyallahu anhu. Itu. Sehingga siapapun datang ke sini ikhwan Tijani, saya perlakukan semampu saya sebagai muridnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Kalau ada kekurangan tolong maafkan saya. Itu. Kita manusiawi, bisa terjadi